Nggak apa santai aja kayak ya kayak kita di Homart aja kan. Yo, santai. Jadi kita kayak ngebawa Homart ke YouTube. Orang nonton juga kayak ya udahlah nongkrong ngopi buat. Halo semuanya. Jadi pas gue jalan ke sini, ini sebenarnya nilai plus sih gue jalan ke sini tuh hiburan banget buat Jauh gue. nih ya. Nih rumah gua tuh di Parung, di Iya. Parung, rumah dia Bintaro. Bintaro jadinya Lumayan jauh. lewatin beberapa tempat, jadi gue ngeliat orang-orang nyantai banget sih Bang, Nyantai. nyantai banget. Ya udah sih orang pada yang lagi pada buat jalan, di mana tuh di perempatan Gaplek. ya Gaplek, perempatan Gaplek. Gaplek. Ya udah orang lagi ngeliatin pada buat jalan, ngerokok, masker juga cuman ya udah kayak kuli biasa tuh nggak sih lu? Iya, iya. Pakai kaos yang diikat, Iya. yang gitu ya udah sesantai. Atau ya untuk mereka awareness-nya kurang gitu. Jadi kayak ya udahlah, nggak ngaruh ke gua gitu. Bener. Nah, untuk temen-temen yang pernah dengar Homart, yang pernah nongkrong di Homart juga, pasti ya gue nggak tahu sih kalian kangen apa enggak, tapi kalau gue pribadi, Kangen lah, kangen. gue kangen sih, gue kangen Kangen. kondisi gue kerja pulangnya kita nongkrong di Homart, ya udah tawa-tawa, ya udah tiap hari kayak gitu anjir, kerjaan pusing, pagi sampai sore pusing, malam ketawa-tawa udah selesai. Tapi sedangkan gara-gara si corona semua hilang, permainan ini hilang. Tapi gue mikir kalau gue gini mulu, ya lah udah dah, gue main ke rumah Irfan. Yang penting kan katanya dalam satu ruangan maksimal 4 ya. Maksimal Kayak 4. PSBB. Kita bertiga sekarang di Social sini. distancing. Nah, kenapa jangkal ini? Ini udah hampir semeter jadi nggak apa-apa. Social distancing. Ya udah sih, sebagai anak muda terus juga gue mikir usia gue malu. Lu berapa? Gua 24. 24 ya. Tahun ini gue 24 juga sih. Tahun ini gue 24, masa-masa produktif kita ya sebenarnya ya. Harusnya masa-masa produktif kita, masa-masa gue pengen buat apa sih? Gue pengen ngebuat apa? Gue pengen menghasilkan apa? Gue pengen membanggakan orang tua gue dengan cara apa? Tapi masih muda ini kita udah ketemu corona. Iya. Kita udah ketemu corona. Dan anjing yang kita planning dari lulus SMA, anjir, coba orang bayangin ya. Kita lulus SMA pasti udah mikir, gua nanti kuliah pengen kayak gini, lulus kuliah gue pengen jadi ini, gue pengen kerja ini. Terus tiba-tiba semua runtuh. Hancur karena corona. Iya, dan lu harus mikir baru lagi tuh. Mikir baru. Lu harus mikir baru lagi, lu harus ngapain. Nah, kenapa gua milih gue pengen ngobrol sama Irfan. Pertama, Irfan ini orang yang emang bakal terus ada kalau Homart ini buka. Gue juga bingung sih nih orang nih tiap hari dateng, anjir, kenapa ya? Gua dari zaman skripsi emang apa ya? Gua ngerti ya, maksudnya gua bawa laptop, gua ngerti skripsi gua kesana. Iya. Gua lagi pusing, gua kesana. Gua lagi mentok skripsi, gua kesana. Dan di sana, walaupun gua nggak pegang skripsi atau gua kerjain di sana, ya gua dapet aja inspirasi gitu loh. Walaupun lagi nongkrong nih, waduh gua pusing, gua nongkrong dulu deh. Gua nggak kerjain, tapi gua bawa. Gua nggak kerjain, pas pulang pun gua dapet. Jadi lurus gitu loh. Mungkin namanya otak butuh refreshment dulu, butuh istirahat dulu kali ya. Istirahat dulu. Harus kosong dulu baru nanti Harus diisi kosong lagi dulu. ya. Iya. Jadi bisa dibilang ya susah senang gua di situ lah. Jadi kenapa gue milih Irfan? Pertama, dia selalu ada di Homart. Jadi semua anak-anak Homart pasti tahu nih Irfan siapa nih. Jadi kalau gue ngobrol sama Irfan ya udah, lu nonton gue kayak ini gue lagi nongkrong lagi nih ketemu sama si Dabol anjing. Iya. Nih gue si Dabol ketemu lagi Nongkrong sama jarak jauh lah. Irfan. Ya udah, Kita nongkrong jarak jauh nih sekarang. Nanti kalau pengen nyeduh kopi, ceduh di rumah aja. Dalgona boleh. Dalgona, tapi pegel banget ya, sumpah. Beli mixer mahal gitu ya. Beli mixer mahal. Nah, selain itu yang buat gua kepikiran kemarin jadi kita ada grup ya Van ya. Grup. Namanya Orang Baik Beneran. Anjay. Iya. Jadinya ada tahapnya. Kita ganti-ganti nama grup berapa kali, Van? Banyak. Banyak ya, akhirnya kita Orang Baik Beneran. Emang pengen nyoba jadi baik. Iya. Meskipun Nama kan doa. bener, Nama itu doa yang katanya seperti itu. Oke, jadi namanya Orang Baik Beneran. Baik beneran. Ada satu waktu
ini kita curhat-curhatan lah masalah anjing ini udah usia kayak gini ada corona, gue bingung anjing gue mau ngapain yang kayak gitu. Pasti nggak lu doang yang ngerasain lah. Iya, dan itu di kantor, di kantor pun orang juga pasti lagi deg-degan banget kan nih. Ibaratnya, anjir gue bisa aja di PHK minggu depan, gue bisa aja di PHK bulan depan yang kayak gitu. Ya udah kita tumpahkan lah cerita-cerita di grup yang kayak gitu. Yang gue bingung dari si Irfan, kenapa gue tertarik anjing nih orang harus gue ajak ngobrol. Pertama dia selalu ada di Homart, kedua ini buat gue pertanyaan. Gak apa karena gue menceritakan. Santai. Orang mungkin yang tahu, yang udah nongkrong di Homart tahu latar belakang Irfan ini gila, dia orang tajir. Dia orang tajir. Enggak, gila. Dia orang tajir, bokapnya punya perusahaan makanan kucing. Bokapnya punya perusahaan makanan kucing. Setelah lulus lo ikut sama bokap lo untuk membangun perusahaannya? Dari semester akhir pas skripsi, karena skripsi gue kan tentang perusahaan bokap gue juga. Jadi di situ dari skripsi itu bokap gue juga udah minta bantuan. Ya udah sekalian aja diberesin. Waktu itu gue ngurusin website-nya dulu, website dan desain-desain lainnya. Dan ya semua yang berhubungan sama skripsi gue, jadi enteng juga ngerjainnya. Jadi gue udah sekitar setahun di bokap gue dari sebelum skripsi sampai sekarang. Nah, nama makanan kucingnya ayam organik. Jadi kalau misal kalian punya anak bulu itu tuh bisa pesan langsung beli ayam organik. Tapi emang udah recommended banget ya mana makanannya ya? Recommended sih. Untuk yang apalagi produk baru kemarin akhir tahun 2019 kita ngeluarin produk baru ayam organik platinum. Itu yang paling recommended sih, paling dicari tuh. Bagus. Nah, tapi yang bikin gue bingung di sini si Irfan ini, lu dalam satu rumah sama bokap lu, mencoba untuk kerja sama bokap lu, tapi lu mengajukan resign juga ya? Gua resign. Okay. lu secara terorganisir, dia resign dan katanya dia pengen nyari pekerjaan baru yang intinya lu pengen nyari pengalaman ya saat pengalaman itu? Sih, pengalaman penting sih. Nah, pengalaman, jadi dia cabut dari perusahaan bokapnya. Tapi yang bikin gua, aduh ya bener ya nih anak ya. Lu resign dan keadaan corona. Iya. Waktu itu sebelum. Jadi gua resign waktu itu bulan Februari akhir lah. Gua memutuskan kayaknya mungkin gua butuh pengalaman baru kali ya. Karena dengan pengalaman gue sekarang udah langsung megang kreatif marketing gitu ya. Gue masih butuh jam terbang karena kreatif tuh pengalaman gitu, jam terbang berubah juga. Kreativitas tuh berubah sesuai zaman. Gue harus tahu dulu gitu loh. Gue harus mengerti dulu yang sekarang tuh gimana. Jadi Februari akhir gue ya udahlah gue resign. Walaupun bokap nyokap gue juga biar drama lah, jangan deh nggak usah. Gue ngelamar sana sini dibilangin nggak usah, kalau sayang sama orang tua mah di sini aja gitu lah pokoknya. Ya gue pokoknya resign, dan gue waktu itu panggilan interview 2 kali. Gue udah sempat cerita juga sama lo di rumah lo. Nyokap gue ngelarang gue untuk datang interview. Ya udah gue nggak datang tuh. Pas Maret kan mulai tuh masuk corona sampai tinggi banget. Sekarang sampai udah hampir 7.000 ya sekarang. Padahal cuma berapa bulan doang. Gue udah 7.000 nih. Gue jujur tapi gue udah malas banget ngeliat itu sih. Ngeliatinnya. Stres gue. Anjir ngapain? Udah deh. Nanti aja deh. Terlepas itu banyak permasalahan tapi udah gue narik diri. Terus lanjut lagi, Van. Secepat itu itu tingginya. Gue nggak tahu. Kita semua nggak nebak gitu kan. Pas gue resign, akhirnya corona terjadi. Ya udah gue sekarang mau nyari kerja di mana, bos? Tapi lucu loh. Lu tiba-tiba harus keluar dan lu mau gitu. Ya udah ini pilihan gue keluar, gue nggak mau balik lagi. Padahal satu rumah. Iya. Mungkin sih sebenarnya kalau gue ya jadi balik lagi kerja lagi deh. Bahwa gue sih fan aja mungkin. Ya pasti pas orang tua itu pasti. Cuma di sini gue pengen apa ya? Konsisten sih. Istilahnya gue udah buat keputusan. Gue nggak mau jadi orang yang pelin-pelan. Nggak jadi deh. Gue takut jadi habit. Bener. Jadi mungkin emang udah jalan gue, takdir gue. Ya udah, maksudnya gini. Karena sebenarnya emang bener ya. Sebenarnya
yang harus diperbaiki dari seseorang itu adalah pola hidupnya. Pola hidup, Habit. betul. Lu Habit. mau lu sepinter apa, sehebat apa, tapi kalau lu udah mupuk habit lu tuh seperti apa yang buruk, takutnya modal yang sudah lu punya ini sia-sia. Iya. Bener-bener. Itu dia. Habit itu emang harus dibuat secara dirancang dengan strategi yang bagus ya, si habit ini. Nah, berarti kondisinya lu ini ya, lagi sedang tidak bekerja, Ya, yang tidak bekerja, nganggur. ya, nganggur, stres nih lu. Sempet sih awal waktu bulan sekitar Februari, Maret sampai Maret akhir deh. Stres sempet, karena kan di sini kondisinya juga gua baru nikah juga Ya oke, Desember. selamat. Ya, Nanti terima kita kasih. sanitizer ya. Iya. Kita udah salaman sanitizer deh. Siap. Sanitizer. Jangan pegang Gue baru nikah juga Desember kemarin gitu, akhir tahun. Terus di sini sebagai, ya untungnya sih, gue nggak tahu ya bisa dibilang untung apa enggak. Gue ya memilih untuk punya anaknya nanti dulu deh, gitu. Gue nggak tahu ini bisa dibilang beruntung atau enggak. Cuma jadi tanggungan gue nggak begitu banyak, belum begitu banyak. Jadi stres mah sempat kepikiran gitu kayak, aduh gimana nih gue kayak nggak berguna banget gitu, nggak punya kerjaan gitu kan. Dan ya untungnya lagi sih untuk hidup berdua doang ya, tanggungan masih cuma gue sama istri gue. Tabungan sih masih cukup untuk gue berdua untuk ya mungkin sampai akhir tahun kali ya. Ya. Cuma kalau semoga corona nggak selama itu, Benar, oke. Nah, ini kita harus balik lagi ke utama nih. Sebenarnya nih video nih bukan kita pengen ngajarin kali ya, Van ya. Sharing aja kita. Sharing. Lu tuh bro, anak-anak muda yang masih harus bisa berkreativitas. Lu nggak sendirian kok stres ya. Betul. Ini semua orang nih lagi masuk ke fase stres karena rencana-rencana awal dia bisa aja berubah. Betul. Yang udah dirancang dari lulus SMA, dari pertengahan kuliah, atau lulus kuliah, atau lagi beranjak-anjak menyusun pengen jadi orang sukses, ini lagi berubah. Karena corona nggak tahu kan sebenarnya ya, mau sampai kapan tuh corona nggak tahu. Mungkin juga yang lagi semester akhir gitu kan, wah gue rencana nih gue mau lulus bulan ini, gagal, susah, ketemu dosen susah, riset susah, ya udah gitu loh. Kita semua juga punya rencana yang gagal dan kepikiran, stres, wajar banget sih ini anak-anak muda yang lagi ngerancang stres, wajar. Apalagi usia gua kali ya, Fanda, gua juga sama kayak lu lah yang kayak gini, anak-anak yang pengen membuktikan ini lo, gua ngebanggain lu sebagai orang tua nih, gua banggain, pusing juga, tapi kan hidup udah ya, Pan ya, jalan terus ya, tetep ya, ketik juga jalan terus ya, yang harus kita lakuin tuh mau gimana sih? Kalau versi lu deh, dengan kondisi kayak gini, lu menghilangkan stres lu, gue harus ngapain menurut lu ya, kondisi kayak gini ya? Kalau yang gue lakuin sih sekarang selama ya di rumah aja ini, gue udah sebulan lebih lah, dari Maret gue gak kemana-mana tuh, dari sebulan lebih. Ya mengembangkan soft skill sih, skill yang dulu mungkin gue apa sih nggak penting gitu loh, dan ternyata gue sekarang nemuin itu gila penting juga ya, penting banget loh itu. Kayak gimana tuh contohnya? Kayak contohnya dulu gue paling anti banget lah bisa dibilang untuk megang-megang software kayak Photoshop, kayak ya movie editor, kayak AI buat vektor gitu-gitu. Karena ya lu tau dari SMP lah tulisan gue kayak gimana gitu, apalagi gambar. Temen ya. SMP kita ya? Ya kita dari SMP, SMA bareng, kuliah misal tetap main, jadi tau lah ini udah ya. Nah tulisan gue tuh parah sih, dan ya gambar aja gue nggak bisa, jadi kayak gue menjauhi itu, dan apalagi gue buta warna parsial juga, jadi warna-warna kayak gitu, wah gue paling anti, dan gue nggak mau megang-megang software kayak gitu. Dan ternyata setelah gue menekuni dunia kreatif ini,
ya itu tuh dibutuhkan gitu loh, skill iya. yang dibutuhkan untuk Nah. desain ya kan. Iya. Terus ya lu mau buat konten di Instagram Nah. lu, ya pasti kan tetap butuh gimana nih konsepnya, gimana desainnya, untuk layoutnya, untuk Iya, iya. cycle. Jadi itu yang sekarang gua pelajarin sih, gua download aplikasi-aplikasi desain, gua coba ikutin di YouTube gimana caranya bikin kayak tutorial-tutorial gitulah, bikin yang sama persis kayak dia, kayak gitu-gitu sih bang. Bagus sih ya. Jadinya ini yang lu harapin dari lu belajar kayak gitu, Van? Yang lu harapin tuh apa? Gue sih berharap, ya kita semua berharap pasti corona cepat selesai lah. Iya. Ya kan. Yang gue harapin dari soft skill yang gue pelajarin sekarang adalah selanjutnya ketika corona selesai, gue menemukan pekerjaan dan dibutuhkan soft skill seperti itu, di mana gue harus buat layout, buat desain, buat edit foto, edit video. Gue bisa melakukan itu dan gue bisa itu jadi tambahan skill gue di CV gue mungkin untuk sebelum gue ngelamar. Iya. Dan ketika diminta pun gue kayak, oh ya udah ini gue udah biasa, gue udah bisa gitu. Oke, benar. Nah, tapi ini lu nggak usah ngejawab dengan serius nih, Van. Ini gue cuman ngasih bayangan. Kan virus corona ya, virus bakal ada terus ya, Van ya? Betul. Lu kagak ngeliat kan nih? Nggak- Kagak kelihatan nih nggak virus kelihatan. nih. Nggak kelihatan virus nih. Kalau virus ini selalu ada, pola hidup manusia dituntut untuk berubah. Dituntut untuk berubah. Yang lu harusnya biasanya emang, oke, gue curhat dikit bentar. Iya. Kan Homart ini tempat nongkrong ya, Pan ya? Betul. Ya, Homart ini tempat nongkrong. Jadinya gue juga tempat nongkrong, tempat belajar. Biasanya kita juga sharing-sharing, kita juga suka buat diskusi bareng-bareng malam-malam, sore sampai malam lah kita suka diskusi-diskusi, ngobrol. Nah, gue untuk ngehidupin itu, gue jualan. Karena saat itu lagi ngetren banget kopi. Oke lah, gue jualan kopi, tapi kenapa gue milih kopi? Pertama, pas banget ngetren kopi dan gue suka banget kopi dari zaman SMA. Memang gimana sih nongkrong kapal api, ngopi, terus akhirnya dapat akses untuk belajar kopi lebih luas. Gue belajar dan akhirnya ngetren. Akhirnya si kopi itu ngetren. Ya udahlah, gue bukan ikut-ikutan, tapi emang gue pengen selagi gue untuk ngehidupin tempat nongkrong gue, bayar listrik, men. Gue harus bayar listrik sendiri. Buat bayar listrik gimana? Ya udah, gue mau nggak mau gue harus dagang, karena saat itu gue masih semester 9, gue agak telat lulus kuliahnya. Jadi mau nggak mau gue harus bayar listrik. Ya udah deh, gue minta tolong. Bukan minta tolong sih, lu bayar lah, gue nyediain minuman yang kayak gitu. Nah, berarti gue harus berubah juga dong dengan keadaan seperti ini, yang gue tidak bisa mengumpulkan orang untuk main nongkrong. Mungkin kalau misalnya prediksi orang-orang, ya udah sih nanti Juni selesai, oh paling lama nanti akhir tahun selesai. Ya tapi kalau misalnya nih virus ada terus, yang harus kita lakuin ya emang harus ngikutin polanya kan. Iya. Pola Ya yang ada. kita harus ngikut, mau nggak mau. Ngomong kita harus ngikut. Lu yang gue tanyain, lu udah persiapan belum sih kalau ini pola berubah? Kebetulan sih gua sama teman-teman gua ada rencana sih. Tapi sebenarnya juga agak sulit ya kalau di tengah pandemi kayak gini nih, untuk realisasikannya sulit karena gua mau buat brand sama teman gua. Cuma kan kita perlu riset and development, kita perlu datengin supplier, kita perlu datengin vendor. Nah itu kan nggak bisa di masa-masa sekarang. Mungkin untuk ngikutin, misalkan ini virus ada terus dan kita harus berubah, mungkin gue lebih ke arah bikin apa ya, ya media online kali ya. Jadi kayak gimana gue bisa tetap buat sesuatu secara online dan menghasilkan, ya mungkin cari-cari ya, kita buat media, tarik iklan ya, gitu-gitu lah kita buat. Ya makanya kayak gini-gini gue temen gue ngajak, bantuin gue dong buatin video ini, bantuin gue dong bikin
apa desain ini bantuin gua, Iya. kita ngejam bareng, kita buat video. Ya gua ayo aja. Walaupun gua nggak pernah namanya narik kayak, wah lu mau desain gua, lu harus bayar. Enggak, gua desain secara gratis karena di sini gua sedang kembangin diri gua. Benefitnya buat gua belajar desain, dan benefitnya buat orang itu dia dapat logo. Benar. Poin di sini yang harus kita jabarin nih buat orang-orang yang suka bayar murah desain ya, Van. Ya. Itu ya, Van, ya, orang tuh sebenarnya bukan bayar desain ya, tapi bayar dia proses belajarnya. Bayar proses. Jadi, lo tinggal gambar-gambar doang gampang, lu kan juga hobi gambar kan biasanya gitu kan. Iya, anjir. Nah, Ya. orang itu bisa gambar kayak gitu. Dia latihan lama, dia sekolah lama ya kan. Dia nyari inspirasi. Jadi kayak istilahnya tuh portofolio dia dari sebelum-sebelumnya, dari sebelum lu minta gambar itu, minta desain itu. Itu bayaran yang lu bayar untuk dia gitu loh. Bener. Pengalamannya dia. Kenapa gua ya udahlah, lu mau desain sama gua kayak gini, gua jadi beberapa desain, lu pilih yang lu suka. Karena gua nggak punya pengalaman itu, gua baru mulai sekarang. Iya. Nanti ke depannya kalau gua udah ya amin semakin baik dalam desain, ya gua baru mungkin minta bayaran. Bayarannya itu untuk masa-masa sekarang gua belajar proses gua ini. Iya, benar. Sama ya semua pada akhirnya kayak gitu seni. Ya, bener sih, yang namanya seni itu orang tidak membayar, sebenarnya bukan bayar untuk keseniannya, tapi proses. Ngebayar proses semuanya orang itu. Kayak gue juga lagi belajar, sampai sekarang gue masih belajar untuk nulis, Ban. Karena gue punya cara gue untuk nulis sendiri. Gila ya, dari SMA gue suka banget nulis apapun itu, dari sekedar sajak, tulisan-tulisan yang apa yang gue pikirin atau apa yang gue lihat itu gue tulis, dan akhirnya gue punya cara sendiri untuk nulis. Terbenturlah gue dengan penulisan zaman kuliah. Apa tuh? Skripsi, men. Oh. Gue yang tidak menggunakan bahasa-bahasa terstruktur dengan baik, kadang-kadang menurut gue ya, tulisan itu punya ciri khas. Setiap penulis itu punya ciri khasnya masing-masing. Tapi poin yang gue ambil dari skripsi, gue dengerin itu, gue disuruh ngikutin struktur penulisan yang baik dan benar. Itu gue lakuin, tapi gue usaha dengan sebisa gue. Tapi ada poin yang gue ambil di situ. Untuk menyampaikan pesan. Iya, betul. Sebenarnya gue baru tahu ini berapa tahun yang lalu, ya mungkin saat-saat gue skripsian, dan gue bener-bener baru peka. Ternyata bener, orang sepintar apapun, orang yang bisa, semua orang di Indonesia sekarang, meskipun emang orang yang nggak bisa baca masih ada. Tapi sekarang semua orang udah banyak yang bisa baca, udah bisa ngerti. Tapi dalam tulisan yang sudah jelas saja, itu kadang-kadang pesannya nggak nyampe. Iya. Pesannya nggak nyampe. Jadi sebenarnya dengan cara apapun lu nulis, itu lu bisa nggak nyampein pesannya. Itu intinya sih. Ya. Kadang orang tulisannya bagus, tapi di saat gue baca tulisannya gue pusing. Ternyata kuliah ini gue IPK gue jelek, tapi gue dapat banyak nilai di situ. Karena gue yang awalnya suka nulis dengan cara amburadul gue, akhirnya gue punya nilai bahwa cara apapun dalam menulis, pesan itu sampai. Karena itu suatu hal yang sangat-sangat penting, dan untuk kita bisa nyampein pesan itu perlu proses. Itu perlu proses banget. Sama aja kayak kita ngegambar, Irfan lagi belajar ngegambar, desain. Hal terkecil itu aja itu proses banget untuk nulis yang kayak gitu. Terus apalagi ya? Ini udah hampir sebulan, Van. Van, anjing gue stres. Gue stres. Ini pola nongkrong ini. Gue emang suka sering di rumah, Van. Gue suka di rumah, gue suka diem aja di rumah. Tapi ternyata orang yang suka diem di rumah aja itu butuh ngobrol. Benar. Teleponan tuh ternyata nggak enak. Iya, beda. Lu ngelakuin nggak? Gua lu ngerasa. Teleponan tuh nggak enak. Teleponan, video call
itu beda. Itu beda. Karena mungkin manusia makhluk sosial kali ya. Iya benar. Jadi lu bisa ya gimana ya? Nggak bisa ditahan gitu. Pelayanan teknologi zaman sekarang pun yang udah secanggih itu si Zoom, Google Meet, apalagi sih banyak banget tuh kayak Hangout, Skype. Ya. Ternyata ini nikmat Tuhan, men. Kita nongkrong tuh nikmat Tuhan. Ternyata nikmat Tuhan banget, lu bisa ngobrol secara langsung, lu bisa ketawa. Tahu lu ngelihat orang ketawa secara langsung tuh enak. Benar. Yang kita rasain di saat orang ketawa tuh enak banget. Itu yang tadi kita stres ngeliat orang ketawa, itu kita juga anjing dia nggak punya masalah hidup kali ya. Nah, gue juga nyantai ya. Nah itu mungkin yang gue rasain di Omar kemarin sih. Jadi ketika gue pusing, gue mumet, ketemu di situ orang-orang pada ketawa. Ya balik lagi sih, orang ketawa orang senang aja kan belum tentu mereka nggak punya masalah hidup ya. Cuma mereka lebih milih ya udah gue ketawa aja deh. Nah kita jadi hawanya ikut aja. Iya kita jadi ikut-ikutan. Ya kita senang. Tapi kalau misalnya kurang terus ada pola itu kan hilang kan. Bener sih. Gimana ya? Gue mikirin, gue pas obrolan ini emang gak ngebahas ekonomi karena itu bukan ranah gue. Ya. Gue nggak bisa ngebahas orang-orang yang kerja harian, yang terpaksa harus bingung di rumah, anak bininya mau makan apa, kerja harian yang kayak gitu. Itu gue tidak bisa mengangkat itu karena itu bukan ranah gue, bukan ranah mungkin. Dan gue tidak mau ngajak Irfan ngobrol itu, tapi nanti takutnya kita jadi soto-sotoyan kan. Nah betul. Kita nggak punya dasar ilmu seperti itu, kita ngobrol itu jadinya kita sotoy. Dan kalau ada orang yang percaya dengan omongan kita, ikut kesal dengan keadaan ini. Sedangkan kita tuh perlu, gue tidak ngomong pemerintah, Indonesia ini butuh didukung. Indonesia ini butuh didukung untuk energi positif ya. Ya nggak sih, tapi kalau gimana tuh contohnya? Kalau misal kita ngomongin masalah-masalah mulu, kalau kita ngomongin masalah mulu kayak ekonomi yang kayak gini, orang-orang yang kerja harian, orang nggak bisa makan, itu kita emang nggak bisa tutup mata. Ya, kita nggak bisa membutakan mata kita untuk nggak bisa ngelihat mereka. Mereka ada, tapi ya udahlah, kita lakuin aja yang terbaik dari diri kita, ngajak orang-orang yang masih bisa melihat potensi di sekitarnya. Gue punya ini, oke gue ngelakuin ini. Tapi kalau misalnya untuk mereka-mereka yang harus pusing banget, itu bukan ranah gue. Semoga pemerintah punya kunci jawabannya. Nggak usah bayar nggak sih kayak zaman SMA kunci jawaban? Enggak kan? Ya semoga pemerintah bisa merancang jawabannya itu. Bisa menemukan jawabannya. Tapi intinya gue pengen ngajak anak-anak muda, orang-orang yang emang yang suka nongkrong, yuk kita ngelihat potensi-potensi kali ya, potensi-potensi yang lu punya. Anak kuliah nih, gue ada yang lucu nggak sih awal-awal karantina? Kalau lu lihat anak-anak muda ini, pasti lu juga follow-followan sama anak-anak yang lebih muda daripada lu kan, yang masih kuliah, atau yang lagi SMA. Soalnya followers Hallmark kebanyakan anak-anak yang baru lulus SMA, anak yang baru kuliah, sama ada juga anak SMA. Menurut gue yang lucu sih, ya mungkin keresahan gue juga. Maksudnya, kalau kan sekarang SMA yang UN gitu-gitu kan dibebasin ya, jadi dilulusin lulus jalur COVID. Lulus jalur COVID. Itu mungkin menurut gue ya udah, karena mereka kan ada jadwal serentak ya, jadwal UN serentak, dan nggak bisa karena ada corona ini, jadi lewat masanya. Dan sekarang anak-anak kuliahan jadi ikutan bikin petisi untuk meniadakan skripsi gitu loh. Itu menurut gue yang lucu. Jadi maksud gue gitu loh. Oke deh, mungkin lu udah punya target. Gue mau lulus bulan Maret, gue mau lulus bulan April. Tapi kan ya kalau UN lu gabung ya, satu ruangan bareng tuh serentak semuanya. Kalau skripsi kan lu masing-masing, kecuali lu riset. Riset pun gue kemarin sama sekali nggak nyebar kuesioner langsung, bisa lewat Google Form. Mungkin bantu tuh yang gitu ya. Mungkin ada, oke lah, gue kan kualitatif. Kuantitatif loh. Gue kuantitatif. Iya. Mungkin ada yang bilang gue kualitatif. Gue fokus group discussion gitu kan, FGD. Gue interview langsung. Ya udah, menurut gue selama lu pakai masker, lu jaga jarak aman, ya kan, lu jaga kebersihan lu, ya lu bisa tetap melakukan kegiatan lu. Jadi nggak perlu ditiadakan. Iya.
Bener. Mungkin gue setujunya kalau semesteran, biaya semesteran Rendahkan. direndahkan atau digratisin dulu. Ya. Jadi mungkin oke lah lu nambah waktu kalau misalnya lu kesulitan karena corona semester selanjutnya. Itu gue setuju kalau biaya kuliahnya ditiadakan dulu. Cuma kalau skripsi ditiadakan, lu 4 tahun, 5 tahun kuliah buat apa coy? Di saat gue bisa ngelaluin skripsi, itu berarti gue lagi naik tangga 1, 2, 3, gue lagi proses ini. Oh iya, betul. Lah, bisa aja gue lagi di tangga 1, gue belajar banyak di tangga 1, 2, 3, tapi gue tidak punya proses untuk gue ke tangga 4. Kan skripsi ini suatu proses loh buat kita belajar. Jadi istilahnya maksud lu kalau lu nge-skip satu anak tangga itu, lu gimana sampai di atasnya gitu? Iya, kan? Takut nggak kuat. Iya. Nggak usah mikirin yang ada orang yang bilang gue kadang-kadang suka baca yang katanya sekolah itu pembodohan sebenarnya kayak gitu bla 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 bla. Ya prosesnya emang kadang-kadang ngebodohin sih, ngekotak-kotakin pikiran anak, ngekotak-kotakin pikiran siswa. Tapi untungnya nggak semuanya negatif lah. Iya, untungnya gue dari zaman SMP gue punya bokap yang rada-rada bisa diajak ngobrol lah. Bokap gue itu asik, bisa diajak ngobrol. Dia tuh bisa untuk menjelaskan ke gue, menjelaskan suatu proses, menjelaskan dari nilai ini prosesnya apa. Benar. Dan bokap gue tuh salah satu orang yang menilai proses. Mungkin kita salah satu orang yang termasuk beruntung lah ya, punya orang tua yang lebih mendewakan proses. Bayangkan orang tua, dia cuma mau lihat hasilnya, lu ranking berapa, lu IPK berapa, lu cum laude nggak, gitu kan. Tapi emang sebenarnya lu lagi sekolah ini bukan nilainya, udah lu nggak usah mikirin nilainya, prosesnya. IPK gue jelek karena gue mikir yaudah deh gue ikutin prosesnya, gue bisa nggak ya untuk penelitian, gue bisa nggak ya menerapkan ilmu gue untuk masuk ke masyarakat, gue observasi masyarakat, gue bisa wawancara nggak ya, ini lo gue diajarin sama guru dosen gue di kelas untuk ngebuat wawancara. Ya gue gimana, gue mempraktekkan wawancara itu. Memang sih kadang-kadang ada orang yang bisa mempraktekkan ilmunya secara dapat ilmu langsung dipraktekin, tapi ada orang yang nggak peka. Betul. Dia dapetin ilmu ya udah untuk formalitas aja udah dapetin nilai buat formalitas, tapi lupa sebenarnya dia ngelakuin proses apa. Itu sih jadinya aneh juga ya kalau misalnya skripsi harus dihilangin ya. Iya, jadi kayak apa ya? Lebih ke ngiri nggak sih? Ngiri sama adek gitu. Masa si adek nggak UN, aku skripsi gitu. Benar. Lebih ke ngiri jadinya. Udahlah, nggak perlu. Indonesia ini harus dikurangin iri-irinya gitu. Iya. Bener. Iya, harus dihilangin iri-irinya. Iri sama tetangga, iri liat Instagram. Aduh, kayaknya hidupnya enak banget ya, jalan-jalan terus, kok aku enggak, kok dia cantik banget, aku enggak, gitu. Aduh, gue takut yang ini. Soalnya udah banyak banget yang kayak gini, emang banyak irinya. Udah, kita lakuin aja yang terbaik buat diri kita, apalagi dalam masa karantina kayak gini. Kalau kita alhamdulillah bisa berbagi, kita berbagi. Kalau enggak ya mungkin mayoritas dari kita masih beruntung gitu loh untuk cuma ya udah stay at home aja, dan lu nggak kepikiran besok gue makan apa ya, gue gimana ya, besok bisa nggak nih gue bayar kontrakan gitu. Iya. Jadi banyak hal yang apa ya masih bisa disyukuri lah dalam pandemi ini menurut gue. Gue juga kadang suka bengong, anjing nih gue masih muda udah kena corona. Maksudnya bukan kena secara fisik, tapi gue berdampak tidak langsung lah ya. Iya. Dan kadang-kadang gue juga pengen manggil anak-anak kan untuk ke rumah, untuk ke Homart. Udah kita nongkrong aja. Ya udah sih, yang penting kita jarak-jarak aja. Tapi ada yang lebih serem kan? Apa tuh? Omongan tetangga. Anjir. Ada yang lebih serem, omongan tetangga. Bapak gue nanti bisa di chat di grup WhatsApp.
WhatsApp, Nah, itu, Pak itu. Hari tolong itu anak-anaknya kenapa ngumpulin temen ya, rame banget ya. Emang nggak ada, emang PSBB nggak masuk Depsos gitu, nggak masuk komplek kita. Aduh, Itu. bapak gua keluar-keluar maskernya gua nanti Pak, nutupin muka semuanya. Takutnya kayak gitu, pengen Itu. gua ngajak. Sempet tuh gua yang apa lu ngajak ngumpul gitu kan. Iya. Gua mau datang, cuma gua mikir apa gua kepikiran gua aja yang bukan tinggal di sana gitu ya. Gua kepikiran sama tetangga lu sih. Iya, iya. Tapi ntar dipikir maksudnya kan lagi ini juga ya suka apa sih di ciduk-ciduk gitu deh kayak waktu itu Alvin cerita Iya. yang kejar-kejaran. Itu emang komplek kayak goblok sih. Itu ada temen kita Alvin, ada agak PA juga dia emang. Aduh, Nah, gue takut kayak gitu, takutnya kita diciduk gitu kan. Ini ada kumpul-kumpul nih Pak, di sini Pak, datang Pak, Iya, gitu. iya, iya. Wah, itu gue takut juga sih jujur. kan lucu gitu kita ditangkap bukan gara-gara kriminal, gara-gara nongkrong. Gila. Ah, apalagi ya? Ngobrolin apa lagi untuk ini biar kita nih sharing-sharing keresahan sih, ini sharing keresahan biar orang tuh oh ya ternyata keresahan gue sama kok sama lulu pada ya, ternyata emang kita rame-rame nih. Ya udahlah, kita meskipun kita jauh-jauhan kan yang penting rasa bisa tercipta dalam diri ya. Iya. Rasa bisa tercipta dalam diri. Ada lagi apa ya? Kita ngobrol apa lagi ya? Ada teori konspirasi pertama itu, tapi kita nggak mau ngebahas di sini karena gue takut nanti. Apa tuh? Konspirasi apa? Yang ini loh, si corona ini sebenarnya pertama ini sebenarnya perangnya dari Amerika sama Cina. Terus habis ini sebenarnya corona ini emang dibuat, terus apa sih yang katanya Bill Gates itu vaksinnya Bill Gates itu bisa jadi masukin chip untuk kayak gimana? Nonton Kingsman gak sih lu? Iya. Iya sih, seru gak sih? Gua mungkin gua ketinggalan zaman soal gua nggak ngikutin juga sih dunia vaksin dan dunia chip gitu ya. Cuma dari otak gua yang ya barbar gini nggak ngerti apa-apa. Gua nggak tahu loh ada chip yang liquid bentuknya. Nah itu makanya gue juga nggak paham tuh. Cuman gitu doang, makanya kalau misalnya kita ngomongin di sini nanti takutnya dua orang bodoh ngobrol terus kalian denger gimana? Menurut gue jangan mikirin jauh-jauh lah buat ke apa konspirasi gitu. Kita mikirin aja apa yang bisa kita lakukan untuk kembangin diri gitu loh selama ya gue bilang kesempatan kita ada di rumah. Kenapa kesempatan? Kita jadi banyak waktu bareng sama keluarga. Ada mungkin orang yang suaminya pergi kerja setiap hari Senin sampai Jumat, anaknya masih kecil, akhirnya mereka bisa bareng di rumah terus ya kan, anaknya di rumah juga nggak sekolah di rumah kan, dan bapaknya kerja di rumah juga, jadi lebih ke family time lah. Anggap aja ini kesempatan buat kita ngumpul bareng family time dan ngembangin diri sih. Nanti konspirasi ini cuma buat obrolan, tapi ada hal yang lebih penting ya. Iya. Lu udah lihat tetangga lu belum? Nah. Lihat tetangga lu belum? Tetangga lu udah bisa makan, masih bisa makan nggak? Nah. Itu lu lihat. Tetangga lu yang ada yang puasa berapa hari nih? Udah lihat belum? Itu. Nah itu yang mesti lu tahu lah, itu persoalan. Menurut gue itu persoalan manusia karena yang manusia, real. yang real itu lebih real. Itu lebih real karena lu jadi manusia mau ngapain lagi sih selain berguna? Lu lihat deh, ya pakai masker, lu pakai masker, ya terserah lu mau pakai jas hujan juga nggak apa-apa. Lu lihat aja sekeliling lu masih pada bisa makan apa enggak. Terus mereka keresahan mereka tuh kayak gimana? Nggak apa-apa ngobrol-ngobrol. Yang penting lu tetap safety, tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan lah. Lu kalau ke rumah sakit itu sih penyakit ya. Iya. Nah, betul. Gue waktu itu sempat sakit kalau dari Halodoc, untung sekarang ada Halodoc sih, untung. Itu cek ngobrol konsultasi online, katanya sih intestinal gastritis, jadi usus gue penuh sama gas, jadi ngerasa penuh terus kenyang gitu, sampai gue telat makan, lambung gue asam lambung tinggi, udah kemana-mana deh. Gue
nggak bisa ngapa-ngapain, mau ke dokter juga nggak bisa gitu loh. Karena kalau gue ke dokter, ke rumah sakit gitu ya, takutnya malah nempel penyakit lain. Iya itu. Gue pulang bawa penyakit baru. Heeh. Jadi kayak ya untungnya sih masih ada Halodoc. Jadi kayak bisa Gojek obat dan sembuh. Cuma kalau penyakit lebih parah dari itu ya kan, kalau lu nggak jaga kesehatan, penyakit lebih parah dari itu lu harus ke rumah sakit. Ya udah, lagi sekarang tuh bukan waktunya, lagi waktu yang nggak tepat untuk Iya. sakit, untuk meninggal. Iya nggak sih, nggak boleh tahlilan dong, Iya. Oh, nggak gua boleh takut ngelayat gua. kan. Terma gua kalau ngomongin meninggal mah. Yang ini. Dilarang sekarang coy, kayak gitu-gitu. Yang penting jaga kesehatan aja gitu. Iya. Iya. Penting sehat-sehat dulu, jaga diri. Yang kalau mau nikah cepet mendingan sekarang nih biar murah ya. Bener. Nah, Lu jadi, kok lu nggak ngundang corona? pakai Zoom aja udah. Tapi banyak loh yang nikah sebulan 2 bulan terakhir ini. Iya. Tapi ini doang sih akad doang. Iya, Cuma tapi tetap enak aja juga kan. Pan. Iya sih. Lebih murah. Akad seakad-akadnya gitu. Cuma sih mereka sih nggak tahu ya, maksudnya mereka bilang nanti ya resepsi menyusul ya gitu. Gimana nanti itu resepsi Iya. kan? Lumayan nabung dulu juga. Iya lah, Bu. Bisa lumayan. Ah, kayak nikah gue jadi.